Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Tata Pemerintahan yang beranggota 6 orang. Adapun rekan saya yaitu Mulinda, Fauzan, Wi Oktarina, Jumaira, Agit Yansapalwa, dan saya sendiri Elisa Masrurah. Di sini kami ingin menampilkan sebuah video penjelasan materi yang berjudul Hukum Tata Pemerintahan Heteronom. Fokus HTP heteronom dalam sistem pemerintahan. Hukum tata pemerintahan merupakan hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintah dengan pihak yang diperintah. Sebagai suatu kajian ilmiah, hukum tata pemerintahan yang fokusnya adalah hukum, bukan suatu yang dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, suatu yang memiliki objek formal dan material, dan bukan pula dalam kerangka hukum sebagai hal yang rasional saja secara normatif. Suatu yang bersumber dari nilai atau suatu yang diinginkan oleh setiap orang dan dapat diterima kebenarannya secara rasional, akan tetapi hukum sebagai aturan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dari dua pihak atau lebih secara hukum sebagai aturan yang mengatur yang dapat dilakukan oleh pemegang otoritas tertentu. Hukum tata pemerintahan di setiap negara berkembang sejalan dengan tipe negara yang menjadi pilihan pendiri masing-masing negara, dan hal secara tegas dirumuskan secara konstitusional. Perkenalkan, nama saya Elisa Masrurah, NIM 1051974. Selanjutnya, hubungan hukum tata pemerintahan heteronom dalam pencapaian tujuan negara. Hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak yang diperintah tidak saja menjadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi ia menjadi suatu kerangka hubungan hukum yang secara mendasar diatur dalam konstitusi negara. Pihak yang diperintah dalam konteks kedaulatan adalah dikonsepsikan sebagai rakyat. Namun, dari konsepsi inilah menempatkan rakyat dalam peran dan status yang sangat luas. Rakyat dapat berperan sebagai warga negara ketika konsep rakyat diletakkan dalam konstruk hak dan kewajiban. Ia pun dapat berperan sebagai penduduk ketika peran diletakkan sebagai pihak yang digarap pemerintah. Pihak yang dapat dibebani sejumlah kewajiban melalui otoritas yang dimiliki pemerintah. Ia pun dapat berperan sebagai anggota masyarakat ketika mereka didudukkan sebagai pihak yang dilayani, diayomi dan diberdayakan. Dan tidak kalah pentingnya ketika rakyat dipandang sebagai pemangku kepentingan, maka pemerintahan harus menempatkan dalam konstelasi pemikiran politik. Semua hubungan dalam kerangka pemerintahan terhadap rakyat adalah menjadi substansi dari hukum tata pemerintahan heteronom. Namun, ketika pemerintah memerlukan aparat penyelenggara kegiatan yang diemban, maka dengan otoritas yang dimiliki, pemerintah pun secara sepihak dapat mengangkat rakyat dalam kapasitas sebagai warga negara untuk menjadi aparatur pemerintah yang terimplementasi pada keberadaan pegawai negeri sipil, dinas dan badan serta jawatan. Sebaliknya, dalam kerangka otoritas pengangkatan, maka pemerintah pun memiliki otoritas memindahkan dan memberhentikan. Semua hubungan yang tercipta antara pemerintah karena otoritasnya dengan warga negara yang menjadi atau tidak lagi menjadi aparatur pemerintah adalah substansi hukum tata pemerintahan otonom, termasuk di dalamnya hubungan otoritas yang sifatnya istimewa yang terwujud dalam otoritas keputusan sepihak yang diambil dan diberlakukan terhadap warga negara.
Bentuk hukum tata pemerintahan heteronom. Semua aturan hukum berkenaan dengan hukum tata pemerintahan heteronom disebut peraturan dasar dari pemerintahan negara yang dalam bentuknya disebut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Bentuk hukum tata pemerintahan heteronom mulai dari peraturan dasar negara hingga peraturan daerah secara berturut-turut. 1. Undang-Undang Dasar sebagai aturan dasar yang tertinggi, sebagai norma pokok yang mendasar karena isi dan terjadinya. 2. Undang-undang sebagai aturan yang karena terjadinya dikehendaki oleh lembaga pembuat undang-undang. 3. Peraturan pemerintah sebagai aturan yang karena terjadi dikehendaki dan dibentuk oleh pemerintah dalam artian yang sempit, yaitu dalam artian sebagai lembaga eksekutif dan dari segi isinya sebagai penjabaran atas isi yang diperintahkan oleh undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai aturan karena terjadi dikehendaki oleh pemerintah namun dalam kekuatan berlakunya sama dengan undang-undang dan dari segi isi membuat aturan yang pada prinsipnya harus diperlakukan melalui undang-undang dan karena sifatnya sangat mendesak dan ada karena alasan secara yuridis membenarkan dan hanya berlaku dalam waktu tertentu seperti Perpu tentang APBN yang tidak disetujui oleh DPR, sehingga undang-undang tentu APBN tahun lalu yang diperlakukan. 5. Peraturan menteri sebagai aturan yang karena terjadi dibentuk oleh menteri sesuai bidang yang diatur dan dari segi isinya mengatur hal-hal yang bersifat teknis atas perlakuan sesuatu peraturan pemerintah. 6. Peraturan daerah sebagai aturan yang karena terjadinya dibentuk oleh pemerintah daerah dan dari segi isinya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dari suatu daerah hingga pada bentuk peraturan desa. 7. Peraturan gubernur, bupati, wali kota sebagai aturan yang terjadi dibentuk oleh gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala eksekutif di tingkat provinsi, kabupaten, kota sehingga pada bentuk peraturan kepala desa. Asas-asas dalam hukum tata pemerintah heteronom sebagai berikut. 1. Asas lex special derogate lex generalis. Asas pertama dimaksud bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, di mana pembuat undang-undang tersebut sama. Asas ini memberlakukan suatu undang-undang yang menyebut dengan tegas peristiwa yang diselesaikan, seperti undang-undang tentang perkawinan dengan undang-undang perikat dan KUH Perdata. Undang-undang tentang perkawinan adalah lex spesial, sedangkan undang-undang tentang perikat adalah lex generalis. 2. Asas lex posterior lex priori. Asas yang kedua dimaksud bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, di mana hal yang diatur oleh kedua undang-undang tersebut mengenai hal yang tertentu, walau dalam makna dan tujuan berbeda atau sekalipun bertentangan. 3. Asas undang-undang tidak berlaku surut. Asas ketiga dimaksud bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan pada peristiwa yang disebut pada undang-undang tersebut, dan peristiwa itu terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, seperti undang-undang tentang narkotika yang hanya berlaku bagi peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan narkotika dan peristiwa narkotik yang terjadi setelah undang-undang diperlakukan. 4. Asas undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Asas yang keempat tidak berlaku universal, artinya tidak sesuai negara yang menganutnya, seperti AS. 5. Asas welfare state. Asas kelima dimaksud bahwa undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian. Asas ini mencegah kesewenangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Akibat hukum dalam perlakuan hukum tata pemerintahan heteronom berlangsung secara positif dan negatif. Secara positif, akibat hukum dari perlakuan aturan hukum adalah terciptanya suasana tertib dan aman. Sedangkan secara negatif, hukum yang terjadi secara negatif adalah dapat berupa hilangnya hak dan kewajiban dari yang melakukan perbuatan hukum. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.